Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati semua teman-teman yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pak Elvinur, kemudian ini sementara ada hostnya ini Mas Upik Setiawan gitu ya. Itu juga rekan-rekan Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir. Pertama-tama tentu kita tidak lupa untuk bersyukur bahwasanya kita masih diberikan kesehatan, kita bisa bertemu dalam dunia maya ini. Gitu. Walaupun wajah kita juga terlihat begitu. Baik, pada siang hari ini barangkali ada sesuatu yang bisa kita sampaikan. Yang pertama tentu ini nanti sekaligus saya dari BPITK Dikbud ini juga berpromosi gitu. Barangkali teman-teman semuanya belum kenal dengan kami, nanti bisa berkenalan dan barangkali ini nanti bisa mempertemukan kita dalam proses selanjutnya. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bagus Suryanto, seperti tadi telah diperkenalkan oleh Mas Upik Setiawan, gitu ya. Itu baik, saya dari BPITK Dikbud Provinsi Jawa Tengah. Ini kami merupakan UPT dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang diberi tugas untuk membantu Bapak Ibu terutama di lingkungan dunia pendidikan untuk menjadi bagian untuk menyediakan bahan ataupun sumber belajar bagi semua untuk layanan pendidikan di Jawa Tengah ini. Baik Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui, begitu. Jadi pada siang hari ini tadi disampaikan bahwa di lingkungan sekolah ini perlu menerapkan gamifikasi dan game edukasi. Mungkin kita akan mencoba mengurai terlebih dahulu. Kami akan menyampaikan materi, ya mungkin nanti bisa kita bagikan gitu ya. Ini saya mengambil judul pengayaan sumber belajar digital di masa pandemi ini. Gitu. Terus kita bicara tentang kita coba Bapak dan Ibu kita ketahui bersama situasi kita sekarang ini gitu. Artinya bahwa selama 7 bulan ataupun 8 bulan berjalan ini kita dihadapkan pada situasi yang mendadak gitu. Artinya situasi yang mendadak dalam penyelenggaraan layanan pendidikan kita. Yang semula kita melayani secara tatap muka, tetapi kemudian tiba-tiba karena ada pandemi, ada virus, ini kita memaksa kita untuk belajar secara tatap maya. Kita laksanakan pelayanan pendidikan kita dengan pembelajaran jarak jauh, dan itu sudah kita lakukan. Tetapi yang perlu kita ingat Bapak dan Ibu, dalam waktu 8 bulan ini, tentu persoalannya banyak persoalan yang kita hadapi. Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa situasi ini sifatnya tiba-tiba. Kita seperti tidak mempersiapkan terlebih dahulu dengan kondisi harus belajar melalui pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian tentu permasalahan PJJ ini yang kita mungkin nanti bisa kita diskusikan hari ini. Tapi paling tidak ada beberapa hal berkenaan dengan permasalahan PJJ ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kesiapan infrastruktur perangkat aplikasi teknologi. Jadi kita menyadari bahwa karena situasi tiba-tiba, tentu kita merasakan ketersediaan jaringan kapasitas maupun kemampuan SDM kita secara umum ini menjadi terasa kurang kepada itu.
Kemudian kesiapan kita sendiri, Bapak dan Ibu selaku pendidik yang ini juga menjadi aktor utamanya, Bapak dan Ibu. Ini juga barangkali, mohon maaf, ini artinya belum meratanya kualitas pendidik dalam pemanfaatan teknologi dan sumber belajar dengan e-learning. Ini kita sadari bersama, Bapak dan Ibu. Mungkin selama ini handphone Bapak dan Ibu hanya digunakan untuk SMS atau WA-an, gitu istilahnya Bapak dan Ibu. Mungkin juga sampai dengan saat sekarang. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba perangkat dan Bapak dan Ibu harus belajar secara jarak jauh melalui kelas maya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini kesiapan kita tentu bisa kita ketahui apakah kita sudah siap betul atau belum. Kemudian kesiapan peserta didik dan juga orang tuanya, barangkali Bapak dan Ibu, tidak hanya anak didik, tetapi kesiapan orang tua ini juga satu menyangkut ketersediaan perangkat, jaringan, pulsa internet dan sebagainya. Kemudian dukungan orang tua, aspek psikologis yang sangat beragam. Ini juga menyangkut ketidaksiapan orang tua, Bapak dan Ibu. Selama ini para orang tua taunya pagi menyiapkan anak berangkat ke sekolah, selesai Bapak dan Ibu artinya. Tapi sekarang ini anak-anak berada di rumah, belajar dari rumah, orang tua tidak siap. Apa yang harus dikerjakan, yang harus didukung oleh orang tua. Ya, beberapa kasus yang terjadi ketidaksiapan orang tua itu menimbulkan stres orang tua, bahkan menimbulkan kekerasan oleh orang tua terhadap anak yang untuk dapat didukung dalam proses pembelajarannya. Kemudian selanjutnya keterbatasan sumber daya di sekolah. Ini juga tidak semua sekolah siap juga Bapak dan Ibu terkait anggaran, kemudian kapasitas SDM, kemudian juga pengembangan teknologinya itu sendiri. Itu ya kalau sekolah-sekolah bisa kita hitung gitu pasti Bapak dan Ibu. Sekolah mana yang betul-betul memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar jarak jauh ini. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu tentu permasalahan dan hambatan seperti tadi sudah kita sampaikan. Ini juga menjadi hambatan yang lain, keluhan Bapak Ibu guru yang disebabkan oleh penguasaan teknologi yang masih lemah. Kemudian belum semua guru memiliki kemampuan mengajar, menyampaikan materi secara daring, kemudian perangkatnya dan sebagainya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, itu gambaran pelaksanaan PJJ yang kita hadapi sampai dengan saat ini Bapak dan Ibu. Terus kita tentu masuk ke area ini Bapak dan Ibu yang sudah kita hadapi sekarang ini, barangkali Bapak dan Ibu berharap dengan gitu. Banyak dari kita berharap situasinya kapan sih normalnya gitu. Kapan normal kembali seperti kemarin, kita akan bertatap muka sehingga kita tidak repot-repot menggunakan teknologi Bapak dan Ibu. Barangkali pola-pola pikir kita akan seperti itu Bapak dan Ibu. Tetapi Bapak dan Ibu perlu kita sadari bersama bahwa situasi ini, saya meyakini bahwa inilah butuh perubahan Bapak dan Ibu. Ini situasi yang mau dan tidak mau dan tidak bisa kita hindari Bapak dan Ibu bahwa soal situasi seperti ini yang membutuhkan pelajaran jarak jauh itu tidak akan berubah Bapak dan Ibu. Ke depan saya yakin bahwa situasi ini tidak akan kembali seperti kemarin Bapak dan Ibu. Sehingga tetap menuntut kesiapsiagaan Bapak dan Ibu. Peran Bapak dan Ibu dituntut Bapak dan Ibu untuk terus melangsungkan proses pembelajaran jarak jauh maupun yang sekaligus beriringan dengan barangkali nanti kalau sudah situasinya agak mereda begitu, kira-kira ada tatap muka, tetapi saya kira tidak seperti waktu 8 bulan kemarin. Jadi kita harus masuk dalam pemanfaatan teknologi digital ini Bapak dan Ibu. Dalam proses belajar mengajar maupun berbagai penyelesaian tugas maupun
maupun dalam rangka peningkatan kompetensi Bapak Ibu sendiri itu. Ini yang tidak bisa kita lepaskan Bapak dan Ibu. Kita tidak kembali ke era kemarin, gitu. Tetapi ke depan ini akan waktu yang akan berjalan ini memaksa Bapak dan Ibu guru untuk dapat Bapak dan Ibu menguasai dan sekaligus memanfaatkan teknologi informasi digital itu sendiri. Terus apalagi Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui 10 tahun ke depan ataupun sekarang ini kita sudah mulai tahap awal memasuki yang namanya era masa revolusi industri yang keempat. Kemudian yang dicirikan dengan pemanfaatan teknologi digital yang lebih masif, digitalisasi, kemudian juga robotik, Bapak dan Ibu, semua serba mesin, semua serba komputerisasi dan sebagainya. Untuk itu Bapak dan Ibu, tentu proses pembelajaran pun juga tidak lepas dari situasi yang demikian. Prosesnya masuk ke cyber system kan pasti Bapak dan Ibu. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu tentu kita tidak bisa lepas tadi yang saya sampaikan. Kita jangan berharap kembali seperti kemarin situasinya. Bisa tatap muka, bisa berkerumun, berkumpul, beramai-ramai kembali Bapak dan Ibu. Saya pikir walaupun kita berharap nanti ada vaksin, kita sudah divaksin, tapi kan tetap situasinya menjadi sudah situasi yang baru Bapak dan Ibu. Sehingga sisi lain Bapak dan Ibu, tentu situasi ini menuntut Bapak Ibu guru dapat memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Nah, tentu dalam proses pembelajaran ini guru juga dituntut bisa membuat bahan ajar yang berbasis TIK Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti kita mulai masuk Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita dituntut untuk dapat membuat bahan ajar yang berbasis TIK. Kemudian kami terkait dengan peran Bapak dan Ibu dalam situasi seperti ini, itu tetap Bapak dan Ibu harus bisa membantu siswa menghadapi ketidakpastian ini Bapak dan Ibu. Melibatkan siswa untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah normal terganggu. Artinya, nah, pengertian terganggu ini karena ada perubahan Bapak dan Ibu, perubahan situasi yang memaksa kita untuk tadi yang sudah saya sampaikan, kita masuk ke era baru, ke eranya adalah pembelajaran digital. Kemudian untuk Bapak dan Ibu, kita tentu Bapak dan Ibu menjadi sumber belajar yang utama Bapak dan Ibu di proses ini, sehingga Bapak dan Ibu tentu harus menguasai teknologi itu sendiri dan Bapak dan Ibu bisa memanfaatkannya Bapak dan Ibu. Dalam hal Bapak dan Ibu tadi, Bapak dan Ibu juga harus dapat menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang menarik dan sebagainya. Bapak dan Ibu, Kemendikbud atau Pak Menteri mencanangkan istilahnya merdeka belajar. Kemerdekaan belajar artinya di situasi yang bagaimana kemerdekaan belajar itu sendiri. Di dalamnya Bapak dan Ibu itu adalah proses belajar yang kreatif, inovatif, menyenangkan semua pihak, baik guru maupun siswa, orang tua ini bisa menjadi sumber belajar. Baik Bapak dan Ibu. Kemudian pengayaan sumber belajar ini hanya gambaran Bapak dan Ibu. Ini untuk jumlah satuan pendidikan SMA, SMK, SLB. Kami tidak mencatat jumlah di Jawa Tengah untuk anak SMP dan SD barangkali, tapi angkanya juga ratusan ribu barangkali Bapak dan Ibu. Nah, tentu dengan banyaknya sekolah ini Bapak dan Ibu yang menerapkan proses belajar mengajar jarak jauh ini,
tentu tadi untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pendidikan itu sendiri, tentu kita harus menyediakan konten-konten pembelajaran yang lebih terus, Bapak dan Ibu. Kita menjaga itu agar ketersediaan sumber belajar yang menarik itu bisa tersedia. Bisa berupa video pembelajaran, game edukasi, aplikasi AR dan VR, dan lain-lain. Ini yang saat ini perlu terus kita kembangkan, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kita bicara tentang pembelajaran jarak jauh dengan cyber system, digital system ini sebenarnya kalau kita ketahui bersama bahwa sebenarnya lebih praktis dan fleksibel, Bapak dan Ibu. Kita bisa belajar dapat berlangsung dimanapun selama kondusif dan dapat membantu untuk focusing untuk para siswa itu sendiri. Artinya Bapak dan Ibu bahwa seperti kita maksudkan bahwa namanya proses belajar mengajar jarak jauh ini sebenarnya kelasnya itu kan harus berlangsung bersamaan, Bapak dan Ibu. Artinya ya kita membayangkan bahwa proses kelasnya seperti kelas biasa itu. Kita Bapak Ibu guru berhadapan dengan murid, berlangsung pembelajaran pada saat itu. Sehingga hanya bedanya sekarang itu harus terfasilitasi dengan satu media barangkali nantinya. Nanti akan saya jelaskan di belakang nanti. Kemudian pengalaman belajar yang menyenangkan. Ini barangkali dengan format media, kalau Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan TIK, nanti para murid juga bisa memanfaatkan TIK dengan baik. Ini pengalaman belajarnya akan lebih menyenangkan, Bapak dan Ibu. Karena basisnya tidak hanya informasi sepihak dari sumber belajar Bapak Ibu guru, tetapi juga ada materi-materi lain yang lebih menyenangkan dalam bentuk video maupun game-game yang lain. Kemudian dari segi waktu dan biaya barangkali ini juga mempengaruhi, tetapi biaya layar koneksi internet ini menjadi penting. Tetapi kan sekarang sudah dibantu oleh pemerintah. Gitu. Sepertinya juga sangat luar biasa pemerintah menyediakan ini. Jadi kuota internetnya juga sudah banyak, Bapak dan Ibu. Untuk anak-anak SD saja disediakan berapa? 35 giga ya. Itu sangat besar. Nah, itu Bapak dan Ibu. Kemudian saya seperti tadi kita sampaikan bahwa inilah perubahan yang ingin saya sampaikan bahwa kita masuk ke area perubahan Bapak dan Ibu dari pembelajaran tatap muka menjadi tatap maya. Kemudian Bapak dan Ibu kami sampaikan bahwa kami dari BPITK Dikbud seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kami sebagai UPT dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kami itu ditugaskan untuk menyediakan bahan pembelajaran berbasis TIK. Nah, sampai dengan saat ini kami punya Bapak dan Ibu namanya portal Jateng Pintar, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa masuk di portal Jateng Pintar kami, bersahabat dengan BPITK kami, Bapak dan Ibu guru, silakan bersahabat melalui medsos kami, baik itu Instagram, kemudian juga bisa lewat Facebook, bisa lewat WA, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian kami punya namanya portal Jateng Pintar itu nanti boleh dicatat Bapak dan Ibu. Kami punya alamat di pintar.jateng.prof.go.id. Ini hurufnya kecil semua, itu nanti Bapak dan Ibu silahkan dibuka di sana. Inilah Bapak dan Ibu, di sana sepertinya menjadi gudangnya, gitulah istilahnya. Kami membuat gudang untuk penyediaan bahan ajar Bapak dan Ibu dari semua tingkatan sekolah. Jadi dari PAUD ada, dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan juga materi-materi umum Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu nanti bisa masuk, bisa
join, artinya join langsung dengan kami. Bapak Ibu bisa menjadi kontributor untuk menambah kekayaan atau pengayaan bahan-bahan ajar itu sendiri. Kemudian di portal itu juga kami tersedia, artinya Bapak dan Ibu, game edukasi yang kami miliki banyak sekali hasil-hasil karya dari para siswa maupun Bapak Ibu guru selaku kontributor yang telah mendedikasikan karyanya masuk dalam portal Jateng Pintar ini. Memang dalam kenyataannya bahwa game edukasi ini punya kelebihan, lebih menarik, menghibur dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti akan disampaikan secara khusus oleh narasumber yang lain. Kemudian contohnya kami juga punya contoh game edukasi berbasis augmented reality 3 dimensi, dan ini menjadi bahan ajar yang menarik Bapak dan Ibu. Ini bisa pasti menjadi bahan yang menarik untuk pembelajaran bagi siswa Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, kami punya sekarang begini Bapak dan Ibu. Nah, yang saat ini Bapak dan Ibu, yang kejadiannya itu kan kelas jarak jauh Bapak dan Ibu. Kelas jarak jauh itu kan kelas maya, artinya keberlangsungan kelas itu semestinya ya berlangsung saat itu. Artinya pengertian saat itu semua murid berada posisi suasana harus terbangun seperti belajar tatap muka Bapak dan Ibu. Murid siap di rumah masing-masing dengan peralatannya, dan para Bapak Ibu guru siap di kelas ataupun siap di rumah untuk siap mengajar. Jadwal juga semestinya sudah disusun seperti pembelajaran biasa Bapak dan Ibu. Hanya saja karena ini namanya proses pembelajaran jarak jauh, membutuhkan media pembelajaran tentunya Bapak dan Ibu. Medianya apa Bapak dan Ibu? Medianya tentu aplikasi yang sudah terbangun. Nah, mungkin dapat kami sampaikan untuk Bapak dan Ibu semuanya, kami BPITK juga ikut Bapak dan Ibu, ikut menyediakan alternatif kelas maya Bapak dan Ibu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, bisa Bapak Ibu gunakan Bapak dan Ibu. Kami namakan kelas Jateng Bapak dan Ibu, kelas maya kami, itu Bapak dan Ibu guru bisa memanfaatkannya. Nanti silakan Bapak dan Ibu dibuka, kami beralamat di kelas.jatengprof.go.id Bapak dan Ibu. kelas.jatengprof.go.id. Silakan Bapak dan Ibu. Nanti di sana juga ada tutorial, atau nanti kami kirimi tutorialnya penggunaan kelas Jateng ini. Nah, mungkin Bapak dan Ibu guru sudah aplikasi kelas maya itu mungkin banyak sekali Bapak dan Ibu yang disediakan provider yang lain gitu. Tapi saya berharap bahwasanya untuk pengembangan kita, tentu kami berharap Bapak Ibu guru nanti bisa juga memanfaatkan itu, sehingga kami tahu Bapak dan Ibu nanti hasilnya kekurangan aplikasi yang kami bangun atau kami kembangkan itu seperti apa Bapak dan Ibu. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa memberi masukan, oh kurang ini dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Jadi intinya bahwa kita masuk ke area perubahan dan kita tidak bisa kembali seperti situasi seperti 8 bulan yang lalu, dan tentu kami punya Bapak dan Ibu, ini ikon kami Bapak dan Ibu, bukan sekedar logo tapi ikon kami gitu ya. Ini namanya tokoh Sinau. Ini tokoh Sinau yang ini bentuknya sebenarnya seperti kecilnya Gatotkaca gitu. Gatotkaca kecil, tapi Gatotkaca yang sudah futuristik gitu.
Kemudian dia megang gadget, isinya juga portal Jateng Pintar dan kelas Jateng. Itu menjadi ikon kami untuk terus, artinya bahwa kita untuk terus maju Bapak dan Ibu. Kita seperti apa yang disampaikan Michael Crichton, sebuah karya akan memicu inspirasi, teruslah berkarya. Jika Anda berhasil, ya teruslah berkarya. Jika Anda gagal, ya teruslah berkarya. Jika Anda tertarik, teruslah berkarya. Jika Anda bosan, teruslah berkarya. Jadi artinya Bapak dan Ibu guru untuk terus berkarya, untuk mendampingi anak-anak didik kita melalui karya-karya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu dari hasil pembuatan bahan belajar yang menarik, karya Bapak dan Ibu itulah akan membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang siap memasuki era revolusi industri keempat yang akan datang, ataupun bahkan Bapak dan Ibu menghadapi masa bonus demografi. Bapak dan Ibu kalau mau mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa anak-anak kita ini nanti anak-anak usia produktif Bapak dan Ibu di kira-kira 10 tahun yang akan datang ini akan lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Sehingga artinya bahwa kita harus betul-betul menyiapkan anak-anak kita itu menjadi SDM yang berkualitas, SDM yang bisa bersaing, maju, dan tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan untuk bahan diskusi kita. Barangkali nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.